Barcelona kabarnya sudah tidak lagi mengejar jasa Denzel Dumfries dari Inter Milan karena fokus untuk menuntaskan transfer Marcus Rashford. Menurut laporan Sport, Denzel Dumfries tidak akan menandatangani kontrak dengan Barcelona pada musim panas ini. Juara La Liga itu telah menolak kesempatan untuk merekrut pemain internasional Belanda tersebut, meskipun super agent Jorge Mendes dilaporkan menawarkan kesepakatan harga murah dengan klausul pelepasan khusus hanya 25 juta euro. Keputusan ini menunjukkan prioritas transfer yang jelas di Camp Nou. Meskipun manajer Hansi Flick dan tim pelatihnya dikabarkan tertarik dengan profil Denzel Dumfries, yang cocok dengan karakter bek sayap menyerang dan akan membawa pengalaman berharga, Flick yakin posisi bek kanan sudah terisi dengan baik. Jules Koundé masih menjadi bek kanan pilihan utamanya, sementara Hector Ford akan bermain sebagai pelapis setelah menunjukkan banyak potensi. Jika mereka membutuhkan lebih banyak pilihan di bek kanan, Flick siap menggunakan Eric Garcia dalam peran itu meskipun ia terutama adalah bek tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa Barcelona tidak melihat kebutuhan mendesak di posisi tersebut. Berpisah dari Inter, Marko Arnautovic gabung Red Star Belgrade. Mantan penyerang Inter Milan, Marko Arnautovic, resmi bergabung dengan Red Star Belgrade dengan kontrak jangka pendek berdurasi 1 tahun. Menurut laporan Calcio Mercato, transfer ini menjadi perwujudan impian masa kecil Arnautovic yang telah lama menyatakan kecintaannya pada klub Serbia tersebut. Meski dikenal sebagai kapten tim nasional Austria, Arnautovic memiliki darah Serbia. Ia fasih berbahasa Serbia dan menjaga hubungan erat dengan negara asal orang tuanya. Kedekatan personal inilah yang menjadikan kepindahan ke Stadion Ratko Mladic sebagai momen istimewa dalam karir sang penyerang berusia 36 tahun. Transfer ini bukan sekadar kepulangan emosional. Red Star, yang merupakan juara Eropa 1991, berharap pengalaman Arnautovic di level tertinggi Eropa dapat memperkuat ambisi mereka di Liga Champions musim depan. Selama 2 periode membela Inter, Arnautovic mencatatkan 65 penampilan dan mempersembahkan 2 gelar Serie A, 1 Supercoppa Italiana, serta 1 trofi Liga Champions. Kini, ia bersiap membuka babak baru dalam karirnya bersama Red Star. Inter terus menjaga komunikasi dengan agen bek muda Parma, Giovanni Leoni, dalam upaya mempercepat negosiasi transfer sang pemain. Menurut laporan Sport Mediaset, pertemuan antara pihak Nerazzurri dan perwakilan Leoni telah berlangsung kemarin, menandai langkah awal menuju kemungkinan kesepakatan. Meski saat ini fokus utama klub tertuju pada upaya mendatangkan Ademola Lookman dari Atalanta, Inter tidak mengabaikan target lainnya. Leoni tetap menjadi salah satu prioritas manajemen dalam proyek jangka panjang klub. Pemain berusia 18 tahun itu kini tengah menjadi incaran banyak klub top. Rival sekota, AC Milan, serta Juventus juga memantau situasinya. Dari Inggris, Liverpool dan Manchester United telah menyatakan minat mereka setelah mengamati performa solid Leoni di Serie A. Namun, Inter saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan. Leoni dikabarkan ingin kembali bekerja di bawah Christian Chivu, pelatih yang memberinya debut sebagai starter reguler di Parma pada paruh kedua musim lalu. Hubungan profesional yang sudah terjalin diyakini menjadi faktor krusial dalam preferensi sang pemain. Kendati demikian, Inter menghadapi kendala finansial. Harga yang dipatok Parma sebesar 40 juta euro dianggap terlalu tinggi. Oleh karena itu, Nerazzurri perlu lebih dulu menjual beberapa pemain untuk membuka ruang dalam neraca keuangan sebelum bisa menebus Leoni dari Ennio Tardini. Inter memulai babak baru dalam perjalanannya di luar lapangan dengan mengumumkan kerja sama global bersama BYD, pemimpin dunia dalam teknologi kendaraan listrik dan solusi mobilitas berkelanjutan. Pengumuman ini berlangsung di Bird Training Center, Appiano Gentile, markas latihan Nerazzurri, dalam sebuah acara yang menandai dimulainya kemitraan strategis selama 3 musim mendatang. Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden dan CEO Inter, Giuseppe Marotta, dari pihak BYD hadir Stella Lee, Wakil Presiden Eksekutif, dan Alessandro Grosso, manajer negara BYD Italia. Kedua belah pihak sepakat membangun sinergi berdasarkan nilai-nilai bersama seperti inovasi, keberlanjutan. 2 model mobil andalan BYD, Denza Z9 Gigaton dan Salion 7, dipamerkan dalam acara tersebut. Sebanyak 70 unit dari model ini dalam edisi khusus bertema warna Nerazzurri akan digunakan oleh jajaran manajemen, staf teknis, serta para pemain tim utama Inter. Giuseppe Marotta menekankan pentingnya kesamaan visi antara Inter dan BYD. Ia menyebut kolaborasi ini bukan sekadar bentuk sponsor, melainkan fondasi untuk pertumbuhan bersama 2 entitas besar di bidangnya masing-masing. Ambisi Inter Milan untuk mendatangkan Ademola Lookman tampaknya semakin mendekati kenyataan. Menurut laporan dari La Repubblica via Internews,
Atalanta akhirnya bersedia menurunkan harga jual sang bintang, membuka jalan bagi transfer besar ke San Siro. Setelah finish sebagai runner-up Serie A musim lalu, Inter Milan bertekad memperkuat lini serang mereka dengan wajah baru yang eksplosif dan tajam. Sosok Ademola Lookman, winger 27 tahun asal Nigeria, telah menjadi prioritas utama dalam daftar belanja Nerazzurri untuk sisa jendela transfer musim panas 2025. Lebih lanjut, laporan menyebut bahwa Inter sudah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain, yang sangat ingin merumput di San Siro dengan kontrak jangka panjang. Pada awalnya, Atalanta bersikeras membandrol Lookman dengan harga 50 juta euro, sebuah angka yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Inter. Namun, karena keinginan kuat Lookman untuk bergabung dengan Inter, sikap Atalanta mulai melunak. Kini, Ladia terbuka menjual sang pemain dengan harga 45 juta euro. Meskipun tawaran awal Inter sebesar 40 juta euro, namun dengan selisih harga yang kini hanya terpaut 5 juta euro dari tawaran awal Inter, kesepakatan tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Inter Milan terus mengintensifkan langkah mereka di bursa transfer musim panas. Terbaru, Direktur Olahraga Nerazzurri, Piero Ausilio, dilaporkan telah melakukan kontak langsung dengan perwakilan gelandang Liverpool Federico Chiesa. Pembicaraan sedang berlangsung karena Inter memandang Chiesa sebagai salah satu target potensial untuk memperkuat lini serang mereka. Meski nama Ademola Lookman dari Atalanta tetap menjadi prioritas utama, Simons muncul sebagai alternatif premium jika negosiasi dengan Lookman menemui jalan buntu. Jebolan Fiorentina dan Juventus ini kurang perkembangan sejak hijrah ke Premier League bersama Liverpool. Sejak datang ke Anfield, Chiesa baru mencatatkan 14 penampilan kompetitif, dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Namun, ia hanya bermain selama total 466 menit, yang memperkuat dugaan bahwa ia akan dilepas dalam waktu dekat. Hal inilah yang memacu niat Inter Milan untuk meminangnya. Piero Ausilio dikenal sebagai sosok yang selalu membuka berbagai opsi, dan melihat Chiesa sebagai investasi jangka panjang yang bisa membawa nilai strategis bagi klub. Liverpool dilaporkan memasang harga senilai 12 juta euro untuk tim yang ingin merekrut Federico Chiesa, dan Liverpool disebut bersedia menanggung sebagian besar gaji sang pemain. Chiesa, yang baru bergabung dengan Liverpool setahun lalu dari Juventus dengan mahar yang sama, kini dikabarkan tidak masuk dalam rencana klub untuk musim 2025-2026. Spekulasi mengenai masa depan Hakan Calhanoglu kembali dibantah secara tegas oleh agennya, Gordon Stipic-Wipfler. Dalam wawancara dengan TRT Sport, Stipic menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada tawaran resmi dari Galatasaray maupun Fenerbahce untuk sang gelandang Inter Milan. Stipic mengungkapkan bahwa dirinya memang berada di Istanbul bersama Calhanoglu selama liburan musim panas, namun kunjungan tersebut bukan bagian dari proses negosiasi. Ia menyoroti banyaknya pemberitaan yang tidak berdasar, sembari menyayangkan minimnya komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang berwenang. Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan kembali bahwa kliennya akan tetap bertahan di Inter. Kami tidak melakukan pembicaraan dengan Fenerbahce. Rumor-rumor itu tidak berdasar. Hakan Calhanoglu juga belum bertemu Galatasaray. Dia akan bermain untuk Inter musim ini. Calhanoglu sendiri tidak memberikan pernyataan langsung, namun duduk di samping sang agen selama wawancara berlangsung. Klarifikasi ini sekaligus memperkuat pernyataan Presiden Inter, Beppe Marotta, yang sebelumnya menyebut kabar ketertarikan dari klub-klub Turki sebagai tawaran imajiner. Di sisi lain, pelatih Galatasaray, Okan Buruk, menegaskan bahwa timnya belum mundur dari perburuan Hakan Calhanoglu meskipun Fenerbahce dilaporkan selangkah lebih maju dalam negosiasi. Dalam wawancara dengan beIN Sports, Buruk menyatakan bahwa keinginan klub untuk merekrut gelandang Inter Milan itu tetap besar. Buruk menekankan bahwa Calhanoglu masih masuk dalam daftar prioritas klub. Ia juga menyebut bahwa ketertarikan ini merupakan keinginan langsung dari Presiden Galatasaray. Sementara itu, Fenerbahce terus melakukan pendekatan agresif. Presiden klub Aliko dilaporkan telah bertemu langsung dengan agen Calhanoglu, Gordon Stipic, untuk mempercepat kesepakatan. Dengan waktu yang terus berjalan dan tekanan dari dua rival berat Super League, saga transfer Hakan Calhanoglu masih jauh dari kata selesai.